Perkenalkan, nama saya Mario Manurung dari kelas 10-2. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang asuransi. Apa itu asuransi? Asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Nah, asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Undang-undang tentang asuransi itu ada dua. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur bahwa objek asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah di Indonesia, dan penutupan objek asuransi tersebut harus memperhatikan optimalisasi kapasitas perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam negeri. Nah, yang kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 adalah tentang usaha perasuransian. Usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan. Singkatnya, perusahaan asuransi memberikan penggantian kepada nasabah jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, nasabah sebagai tertanggung juga harus melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar iuran premi asuransi sesuai perjanjian. Nah, apa itu premi asuransi? Premi asuransi merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan nasabah yang sudah terdaftar pada suatu perusahaan. Nah, ada 3 tujuan memiliki asuransi. Yang pertama itu melindungi kehidupan dan proteksi aset. Yang kedua, memberikan perlindungan finansial dan keamanan jangka panjang. Yang ketiga, mengurangi dampak kerugian akibat kejadian tak terduga. Oke, yang pertama tadi ialah melindungi kehidupan dan proteksi aset. Nah, ketika terjadi risiko seperti masuk rumah sakit, tidak jarang kehidupan dan aset menjadi korban. Asuransi bisa melindungi kehidupan dan aset yang dimiliki nasabah pada saat hal tersebut terjadi. Nah, nasabah tidak perlu mengorbankan aset mereka karena perusahaan asuransi sudah menanggung biaya dari kejadian tersebut. Nah, tujuan yang kedua adalah memberikan perlindungan finansial dan keamanan jangka panjang. Banyak orang berpikir bahwa dampak asuransi tidak bisa dirasakan pada saat ini. Faktanya, asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial dalam jangka panjang. Nasabah tidak perlu khawatir karena keuangan akan tetap aman dalam kondisi apapun. Yang ketiga, yaitu mengurangi dampak kerugian akibat kejadian tak terduga. Kejadian tidak terduga selalu mengakibatkan risiko, terutama dari segi finansial. Asuransi bisa meminimalkan dampak yang sifatnya mendadak tersebut sehingga tidak berkembang menjadi lebih serius. Contohnya, nasabah yang meninggal dunia padahal menjadi kepala keluarga. Ahli waris nasabah tersebut akan mendapatkan uang pertanggungan sebagai bekal hidupnya. Nah, di dalam dunia asuransi ada 6 prinsip dasar asuransi. Yang pertama itu insurable insurance, yang kedua itu utmost good faith, yang ketiga itu indemnity, yang keempat itu adalah subrogation, dan yang kelima contribution, dan yang terakhir yaitu proximate cause. Yang pertama tadi itu ialah insurable interest. Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang diberikan hak untuk mengasuransikan sesuatu karena terdapat hubungan keluarga atau ekonomi yang mendasarinya. Hak ini otomatis timbul setelah adanya perjanjian yang sering disebut polis dan telah memiliki dasar hukum. Sebagai contoh, untuk mengasuransikan seseorang, kita harus memiliki hubungan seperti ayah, ibu, suami, istri, dan anak.
tentu kita bisa mengasuransikan diri kita sendiri. Yang kedua, utmost good faith. Sesuai dengan namanya, prinsip ini memiliki arti yaitu nilai atau itikat baik. Maksudnya adalah dalam proses membeli produk asuransi, baik tertanggung atau nasabah maupun penanggung atau perusahaan asuransi harus menyampaikan informasi dengan terbuka, rinci, dan jujur. Misalnya, tertanggung harus menjawab dengan jujur beberapa pertanyaan pada screening risiko sebelum membuat kesepakatan seperti penyakit bawaan, aktivitas merokok, pengalaman dirawat di rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, indemnity. Indemnity sering juga disebut sebagai prinsip ganti rugi. Perusahaan asuransi selaku penanggung harus memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian atau polis. Kemudian nilai tanggungan harus sesuai dengan nilai klaim yang sudah diajukan tanpa pengurangan atau penambahan nilai. Yang keempat, subrogation. Subrogation berkaitan dengan kondisi di mana kerugian yang dialami tertanggung disebabkan oleh pihak ketiga atau orang lain. Yang kelima, contribution. Dalam pihak ini, pihak asuransi memiliki hak untuk mengajak penanggung lainnya untuk menanggung kerugian tertanggung. Misalnya, saya nih dirawat di ICU selama 7 hari dan memakan biaya hingga 200 juta rupiah. Misalnya, tagihan perawatan saya di-cover oleh asuransi BCD sebesar 90 juta rupiah. Jika saya memiliki polis asuransi lain, yaitu asuransi FG, maka asuransi EFG hanya perlu membayar sisa tagihan saya yaitu sebesar 110 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah proximate cause. Prinsip asuransi yang terakhir ini adalah prinsip kausa proksimal, di mana setiap kerugian yang terjadi pasti ada penyebabnya. Mengacu prinsip ini, penanggung hanya akan mengganti kerugian tertanggung apabila suatu peristiwa diakibatkan oleh penyebab yang diatur dalam polis. Nah, ada beberapa manfaat asuransi. Yang pertama, memberikan rasa aman dan perlindungan. Yang kedua, distribusi biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang ketiga, memberikan kepastian. Yang keempat, menjadikan hidup lebih tenang. Nah, ada 3 unsur-unsur asuransi. Yang pertama, premi, polis, dan klaim. Yang pertama, premi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, premi asuransi merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh nasabah yang sudah terdaftar dalam suatu perusahaan asuransi. Yang kedua itu adalah polis asuransi. Polis asuransi adalah istilah untuk menyebut kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis antara perusahaan penyedia asuransi atau yang disebut dengan penanggung asuransi dengan nasabah yang memegang polis. Yang ketiga adalah klaim. Klaim adalah tuntutan yang diajukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi selaku penanggung asuransi untuk memenuhi hak pemegang polis sesuai yang tertera dalam polis. Nah, ada beberapa jenis asuransi. Yang pertama itu asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan merupakan salah satu produk asuransi yang populer. Asuransi kesehatan menangani masalah kesehatan dan melindungi finansial nasabah dalam menanggung biaya mulai dari proses perawatan sakit yang diderita hingga sembuh. Pada umumnya, jenis penyakit yang dapat ditanggung oleh asuransi ini meliputi cacat, sakit, hingga kematian. Asuransi memberikan jaminan kepada tertanggung untuk mengganti setiap pengobatan yang meliputi biaya rumah sakit, biaya pembedahan, serta obat-obatannya. Contohnya adalah BPJS. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah program perlindungan bagi keluarga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kematian terhadap pemegang polis asuransi. Perlindungan jiwa memang ditujukan untuk memberikan keamanan finansial serta perlindungan yang pasti pada keluarga yang ditinggalkan. Yang berikutnya adalah
Asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan merupakan tabungan untuk masa depan demi menjamin pendidikan anak dari pemegang polis atau pihak tertanggung. Asuransi ini akan menjamin biaya pendidikan anak bila nantinya orang tua tidak dapat mencari nafkah karena meninggal atau cacat total. Yang berikutnya adalah asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan merupakan asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan kendaraan. Kendaraan yang memiliki asuransi akan lebih tinggi nilainya karena ketika dijual apabila polisnya masih dalam masa berlaku. Jenis-jenis asuransi kendaraan ini mencakup asuransi mobil, asuransi motor, dan asuransi kendaraan transportasi lainnya. Asuransi properti. Asuransi properti memberikan perlindungan finansial terhadap properti jika terjadi risiko seperti kerusakan akibat kebakaran, kerusuhan, dan bencana alam. Setiap pemilik sebaiknya memiliki asuransi properti ini, karena produk ini memberikan ketenangan pikiran terhadap properti yang dimiliki. Properti yang dimaksud di sini seperti apartemen, gedung, dan sejenisnya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Mine.